Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat panggilan Islami Channel di mana saja berada, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudara-saudaraku, ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi ini, ya. Ada satu diskusi, ya, tanya jawab antara Kiai Haji Imaduddin dengan warga masyarakat dalam sebuah acara pengajian yang dilaksanakan di Jawa Tengah, ya. Nah, di sini terjadi pertanyaan atau ada seorang penanya, ya, yang sangat ini, ya. Dan kemudian di sini juga terbaca adanya pengkafiran, adanya penekanan tadinya oleh para balawi. Dan di sini dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin dengan lantang dan jelas, sehingga para penanya atau peserta yang melakukan pertanyaan tanya jawab ini dapat mengerti dan memahami tentang permasalahan nasab ini. Baik sahabat, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan, ya, dengan menyimak diskusi ini atau video diskusi ini, saudara-saudara dapat lebih memahami dan menambah satu wawasan tentang permasalahan nasab ini, ya, sehingga keraguan atau kegalauan dalam hati dan pikiran saudara-saudara bisa terjawab, ya. Dimana permasalahan nasab ini kan kadang-kadang membingungkan kita, ya, karena dibongkarnya ini sudah sekian tahun berjalan, ya. Jadi para Ba'alawi ini sudah lebih dari 105 tahun, ya, 150 tahun di Indonesia ini terus-terusan membodohi, membohongi, dan melakukan penekanan dan merendahkan kepada ulama-ulama Indonesia. Dan sehingga dengan sikap itu yang sudah keterlaluan, sehingga Kiai Haji Imaduddin melakukan satu penelitian. Jadi keraguan, kegalauan dalam hati dan pemikiran Kiai Haji Imaduddin bahwa benarkah seorang keturunan Nabi itu seperti ini, tingkahnya seperti ini, perbuatannya seperti ini, kemudian juga akhlaknya seperti ini, kemudian ilmunya juga kok nggak seberapa ilmu agamanya. Nah, itu jadi dari itulah sehingga Kiai Haji Imaduddin melakukan penelitian, keabsahan atau valid atau tidak, atau benar atau tidak ini nasabnya nyambung ke Rasulullah. Baik sahabat, yuk kita simak saja diskusi yang terjadi atau yang akan saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan menambah satu wawasan dan satu pengetahuan buat kita. Semoga bermanfaat, dan mari kita simak, dan jangan lupa di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, dan Allah beri kemudahan, serta Allah beri umur yang panjang, berkah, dan bermanfaat. Amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita simak diskusi bersama Kiai Haji Imaduddin. Tadi yang saya singgung sedikit soal nasab, saya hanya ingin menyampaikan bahwa nasab keturunan siapapun, Habib maupun bukan Habib, saudara, Arab maupun Ajam, saudara, keturunan siapapun, saudara, itu semuanya kalau sudah jauh jaraknya, saudara, sepakat para fuqaha dari semua madhab ahlus sunnah wal jamaah, pembuktiannya cukup asyuhrah wal istifadah. Kalau sudah syuhrah wal istifadah, selesai, saudara. Itu kalau yang nasabnya begitu panjang, bukan nasab habaib saja. Anda di berbagai daerah, saudara, banyak orang daerah juga punya nasab. Anda kalau ke Sumatera Utara umpamanya ada yang bermarga Nasution, Nenggolan, saudara, Panjaitan, Siregar, itu mereka punya nasab. Raja-raja kakek-kakek mereka, saudara.
Dan jangan sekali-sekali kita at-ta'an fin nasab, kita menyerang nasab orang, karena salah satu daripada kufrun billah adalah at-ta'an fin nasab, saudara. Nah, jadi sekali lagi, nasab ba'alwi para habaib, saudara, sabit, saudara, bisyuhrah wal istifadah. Artinya secara hukum fikih sudah cukup, saudara. Bahkan menariknya anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, saudara, nasab ba'alwi bukan saja sabit bisyuhrah wal istifadah, tapi juga sabit bi ijma'il ulama, bi ijma'in nasabah, bi ijma'il mu'arrikhin. Sepakat, saudara, ijma ulama-ulama ahlus sunnah, bahkan nakobah ashraf di seluruh dunia, bahwa ba'alwi ya adalah zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudara, bukan ba'alwi saudara ngaku-ngaku, tapi ba'alwi diakui oleh ulama, oleh nasabah, oleh mu'arrikh, dan juga saudara diakui oleh seluruh nakabah yang ada di dunia ini. Jadi kalau ada yang coba-coba membatalkan nasab ba'alwi, saudara, dia mau coba-coba membatalkan ijma, saudara. Ahlus sunnah wal jamaah jelas berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Ahlus sunnah, kita jangan keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, betul? Apalagi sampai ada orang mengatakan, walau ulama sedunia mengakui, saya tetap tidak mengakui. Ini namanya angkuh, sombong, saudara. Ilmu tidak seberapa, sombongnya setinggi langit. Udah gitu nantang-nantang, saudara. Ayo kita debat 3 hari 3 malam. Saya punya menantu Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Hanif, idhab, berangkat, hadapi mereka, silakan debat dengan mereka, bawa kau punya kitab, bawa kau punya hujah semua. 3 hari 3 malam, nggak apa-apa, berangkat ke Kesultanan Banten. Sampai di sono yang nantang kabur. Kacau tidak? Ada lagi dari geng begal nasab nantang berkelahi. Ayo ba'alwi kita berkelahi, siapa mau berkelahi dengan saya? Habib Bahar yang ditantangin. Yang ditantangin blong juga, saudara. Ya, Habib Bahar berangkat, saudara, berangkat sendiri, datang ke Kresek, ke Banten sana. Mana yang nantang berkelahi? Ayo. Sampai di sono kabur lagi. Kacau tidak? Makanya begal nasab saya kasih gelar Al-Kaburi. Al-Kaburi. Nah, besok nih hari Sabtu saya minta nih semua nih, silakan nonton channel Nabawi TV atau Islamic Brotherhood Televisi, IBTV. Akan ada dialog. Robito Alawiyah mengundang semua begal nasab, saudara. Semua diundang, termasuk artis dangdut yang jadi mufti, saudara. Semua diundang, kita lihat aja lah dia mau datang apa enggak, betul? Setuju? Kalau sampai nggak datang, lari lagi, saya beri gelar Al-Kaburi Ri. Ya, mudah-mudahan di kita nggak ada yang Al-Kaburi. Amin. Terakhir saya diancam, Habib Rizik jangan kurang ngajar, nanti kami akan kerahkan pasukan berani mati untuk menghadang Anda. Saya takut gemeter. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu asyraful anbiya wal mursalin, tapi beliau pernah dawuh, ayuhan nas kullukum min adam wa adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Wahai seluruh umat manusia, yang Arabnya, yang Ajamnya, yang Jawanya, yang Sundanya, yang Cinanya, yang Jepangnya, yang Eropanya, kullukum min adam, kamu semua berasal dari Adam, dan Adam itu berasal dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas yang bukan Arab kecuali dengan ketakwaannya. Arab dan Jawa podo wae, Arab dengan Sunda podo wae, Jawa dengan Batak podo wae. Di mana podonya? Sama-sama terbuat dari Kalau mau beda, di mana bedanya? Bitakwa, dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Akhlakul karimah. Sejatinya takwa itu adalah akhlakul karimah. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu manusia atqakum lillah wa akhsyakum lahu, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Karena apa? Innama bu'istu liutammima makarimal. Kanjeng Nabi sopan apa baju? Sopan apa baju?
yang ngendika baik napa kasar? Kanjeng Nabi suka bagi apa suka minta? Jadi kalau ada orang buajuk ngaku-ngaku turunannya Kanjeng Nabi mesti gor. Kalau Kanjeng Nabi rajin sedekah ini malah minta-minta sedekah. Kalau Kanjeng Nabi sopan ini malah bergijagan. Kalau Kanjeng Nabi menghargai orang lain ini malah menghina. Jangan pernah menghubungkan dirimu dengan Kanjeng Nabi. Sebab apa? Ayam pasti berkokok, kucing yang ngeong, tidak mungkin anak wedhus petak-petok. Hebat kan? Hebat kan? Ayam bae wong Jawa ya. Habis ya? Wah, gak terasa. Yang pertama, jangan suka pamer keturun, jangan yes. Yang kedua, perbanyak membaca istighfar. Kanjeng Nabi Adam itu berantakan rumah tangganya, desintegrasi bangsa. Jadi kalau satu bangsa satu saatan berantakan gara-gara pilpres, gara-gara pemilu, kalau ingin pulih mesti melakukan tobat nasional. Yang salah bukan cuma capresnya, yang salah bukan cuma tim sesnya, yang milih juga sama-sama salah. Kenapa? Timbang beda pilihan kok ribut. Ini di Jakarta, kalau di sini Masya Allah rata-rata nggak sama, lebih parah. Ini ada orang gara-gara beda pilihan pilpres yang didorong-dorong paling muslim, yang nggak didorong dianggap kafir. Hanya gara-gara pilpres bisa menjadi kafir dadakan kita, saudara-saudara. Masya Allah. Acak aja kue lah, di sini-sini lah, mirang-mirang nak. Ini apa buatan? Tayunan, gotong royong, yuk. Soal perbedaan sudah biasa saja. Mau partainya Golkar, monggo, PDIP, monggo, PSI, monggo, apapun silahkan. Itu soal biasa. Tapi kalau ganggu NKRI baru angkat senjata, ngoten niku. Gimana? Maka pada Sukani yang berjejer di depan ini, bajunya hitam-hitam. Walaupun bajunya hitam ya tetap aja hitam. Penampilan mereka seperti orang miskin. Lihat, biasa. Bukan tidak bisa beli baju yang mahal, tapi duitnya nggak ada, itu aja masalahnya. Soal penampilan nggak apa-apa, seperti orang nggak punya, padahal ya jajannya oke temenan gitu ya. Jangan dibully nanti, wah menghina, enggak, santai aja. Pada Suka punya prinsip, Anda suka, kami akan berusaha supaya Anda suka, tapi berusahalah agar kami suka. Anda suka, saya suka, namanya pada banyak kue, pada pokan dakwah Sunan Kalijaga, ya kue. Bukan jaga di toko emas. Pak Jenderal juga sudah jadi penasehat pada Suka, garanya apa orang? Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Hamba yang dimuliakan, ayo kita melakukan tobat nasional. Kalau panjenengan, suami panjenengan sakit, gitu, Bu, umpama, gitu, garwa panjenengan gerah, sing gotong-gotong tanggane napa presiden? Umpamane garwa panjenengan sedo, amin. Umpamane garwane panjenengan seto sing gotong tanggane napa presiden? Nek panjenengan kurang ya, njaluk tolong karo tanggane apa presiden? Lho kenapa panjenengan ribut karo tanggane gara-gara beda pilihan? Aneh. Aneh ini, santai saja. Bagi saya kalau satu saat misalnya ada ketek nyalon, ya, jadi presiden, tetap dia presiden kita. Siapapun yang terpilih itu sudah pilihan dari Allah Subhanahu. Ayo bareng-bareng. Saya jalannya pengen tembang bareng tapi nggak ada bluetoothnya, nggak ada auxnya, jangan kayak deso temen tolak gini. Hamba yang dimuliakan. Pesan kedua, Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jika nanti datang petunjuk dariku, siapa yang ikut petunjukku, dia tidak akan pernah cemas menghadapi hari depan dan tidak akan pernah tenggelam di dalam kesedihan. Artinya kesejahteraan negeri ini sangat tergantung bagaimana kita semua memperlakukan dawuh-dawuhipun Gusti Allah di dalam kehidupan kita semua. Moga-moga kula panjenengan sedaya anak putu putra wayah sedayanipun dados ahli Al-Qur'an.